saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Anak muda itu 14 tahun lah anggap. Sampai 40 tahun. Itu proses. Ketika dia masih baru beranjak menjadi anak muda, pindah nih ke masa muda, dia nggak boleh dikasih SIM. Kita punya aturan di negeri kita. Anak-anak itu pakai SIM. Atau boleh dapat SIM umur berapa? 17 tahun. Kenapa? Ya, karena banyak di antara mereka yang masih tidak menghargai nyawa. Ugal-ugalan ya. Lihatlah yang ditangkap sama polisi yang ikut geng motor umpamanya, yang ikut balapan liar. Iya, tuh anak-anak yang memang seharusnya tidak boleh menunggangin itu kendaraan. Kata orang Jawa, durung jangkep akali. Belum. Goncengan 3, angkat-angkat di pinggir jalan ya. Pakai apa namanya? Pakai knalpot brong. Apa itu yang tetangga kalau dengar itu semua pada bangun semua. Di sini padahal masa muda ini masa produktif dia sebenarnya. Ada kekuatan di diri dia. Yang tidak bisa, anak muda ini bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Coba sekarang kita merenungkan. Allah Azza wa Jalla berfirman. Coba disiapkan Qur'annya. Di surat ke-30. Surat Rum. Surat Ar-Rum ayat 54. Di surah Ar-Rum ayat 54. Nah, silahkan dibaca. Yang membaca tadi peserta Ustaz. Nah, tafadhal. Kalau nggak ada, Alvin yang bacain sama artinya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Barakallahu fikum. Kita renungkan ayat ini. Allah Azza wa Jalla menutup ayat ini dengan dua namanya. Wa huwal alim al-qadir. Dialah Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui dan maha berkuasa, maha mampu berbuat apa saja. Allah mengingatkan kita akan hak-hak Allah. Ingat kalian dulu lemah. Lemah nggak bisa apa-apa. Cari orang juara 1 pengangkat angkat besi lah di Indonesia. Bagaimana ketika dia lahir? Lemah dia. Umur 3 hari, lemah. Umur sebulan, lemah, nggak bisa apa-apa. 2 bulan nggak bisa apa-apa. 3 bulan nggak bisa apa-apa engkau. Kapan kau bisa berjalan? Kapan kau bisa berlari? Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, engkau yang sekarang muda, yang mungkin kau bercermin ya, melihat otot-otot tubuhnya, Masya Allah. Anak-anak muda banyak suka olahraga, yang mungkin dia bisa loncat tinggi ya, memasukkan bola di ring basket.
Dia mungkin bisa berenang, engkau dulu lemah, nggak bisa apa-apa. Duduk pun nggak bisa. Tuh anak-anak muda yang punya adik, yang ibunya baru lahiran. Engkau lihat, engkau pandang-pandang tuh adikmu. Orok merah yang dibalut kain. Pagi-pagi dijemur sama abahnya, sama ibunya, dikenakan matahari. Taruh lagi. Nangis, ibunya datang disusuin. Engkau dulu lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah masa lemah itu, Allah berikan kekuatan kepada engkau. Engkau jadi kuat. Tapi nggak lama loh. Bentar lagi, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Bentar lagi engkau jadi lemah. Masa kuatmu hanya sebentar. Kalau ada yang mengatakan mungkin masa muda, masa terpanjang, oke. Dari umur 14 tahun sampai umur 40 tahun, itu 26 tahun engkau kuat. Setelah itu, engkau sedang menuju kepada kelemahan. Wasyaibah. Dan engkau menjadi sepuh. Engkau lihat ayahmu. Ini yang muda-muda ngelihat bapaknya udah mulai. Kadang-kala bapaknya minta pijet ya. Kakinya udah mulai linu-linu. Kadang-kala punggungnya bapaknya minta dipijet. Ya, engkau akan melewatin masa itu. Sekuat apapun dirimu. Engkau mau jaga tubuhmu dengan berolahraga. Tetap engkau udah gak muda lagi. Dulu anak punya paman rahimahullahu ta'ala. Udah tua dia. Ketika umur dia 60 tahun. Dia naik sepeda. Yang lama gak naik sepeda. Karena dia memang dulunya jagoan dia. Tahu-tahu dia ngomong, ya Allah sakit semua. Lupa kita. Liwis tua. Ya. Engkau yang masih muda. Ingat masa muda gak akan balik loh. Sehingga seorang penyair mengatakan, laita syababa ya'udu yawman fa'ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Andai kata masa muda itu bisa kembali, jadi kita yang udah tua nih bisa balik muda, aku akan kasih tahu dia bahwasanya nanti engkau akan tua. Nggak enak kalau tua itu. Engkau sekarang dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Engkau berusahalah untuk meraih 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya datang. Manfaatkan 5 perkara ini. Salah satunya kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Masa mudamu sebelum engkau tua. Engkau ketika muda bisa mendaki gunung. Sampai ke puncaknya. Berhari-hari di sana. Iya. Manfaatkan masa mudamu. Bukan hanya untuk bersenang-senang. Tapi ambil bagian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebuah sebuah pemikiran mungkin yang menyimpang di masyarakat kita. Apa pemikiran tersebut? Atau sebuah opini yang mengatakan, engkau kalau mau beribadah nanti kalau udah tua. Masa mudamu untuk bersenang-senang. Iya. Sehingga kenapa kita melihat banyak kaula muda itu yang jauh dari tempat ibadah. Kajian kayak gini nih. Ini teman-teman yang ikut Zoom nih ya. Anda nggak tahu kalian sedang melakukan apa. Berat. Apa nggak bisa kajian sejam nih? 45 menit nih Ustadznya mau nyampein. Nggak bisa engkau duduk konsentrasi. Apa nggak bisa engkau matikan? Umpamanya, ya handphone yang mungkin orang-orang telepon atau apa, WA semuanya dimatikan. Aku hanya yang perlukan adalah Zoom nih. Aku mau ngaji sekarang. Berat. Karena dalam pandangan sebagian anak muda,
Itu kalau mau baik nanti waktunya. Nabi SAW mengatakan, syababak, engkau masih muda nih. Kesempatan untuk memanfaatkan waktumu beribadah kepada Allah SWT. Bukan hanya untuk urusan dunia, urusan akhirat juga. Jangan kerjanya cuma menghabiskan uang. Harta dengan pemuda, coba antum tanyakan kepada dirimu. Setiap pemuda tanya, berapa harta orang tuamu yang engkau habiskan? Berapa? Dan untuk apa? Engkau tidak menghasilkan uang. Engkau cuma terus makan. Sekolah, biaya orang tua. Kuliah, biaya orang tua. Kawin, biaya orang tua. Lalu apa yang kau hasilkan? Dulu banyak pemuda-pemuda nggak sekolah. Nggak sekolah. SD berhenti dia. Tapi hidup dia. Dia bisa memberikan makan kepada keluarganya. Dia bisa nikah. Tapi kenapa engkau yang ilmunya, kalau bicara ilmunya lebih tinggi, tapi engkau malah ngabisin duit orang tua kerjanya? Tidak pernah berpikir untuk dapat, oh nanti lu sekarang. Engkau berusaha, walaupun engkau tidak berpenghasilan, tapi engkau bisa menabung. Untuk apa? Untuk berkorban. Nih anak-anak muda yang punya handphone harga 10 juta. Punya handphone harga 15 juta. Jual handphonenya hari ini. Beli hewan kurban. Terus anak perlu handphone. Beli handphone 3 juta bagus. 4 juta bagus. Oh, gengsi Ustaz. Masalahnya di situ. Makanya kenapa anak muda ini nggak boleh kasih duit banyak-banyak. Nggak manfaat kadang-kala. Maka ingat, masa muda ini adalah afdal marahil umur. Masa yang paling indah di umurmu itu ketika engkau muda. Nggak bakal balik. Sehingga nanti ada pertanyaan khusus di hari kiamat. Masa mudamu engkau habiskan untuk apa? Main game, nonton, jalan-jalan. Engkau bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang tua. Kalau orang tua pensiunan udah lemah, ya wajarlah kalau dia sudah nggak bisa puasa. Kadang-kala engkau bisa puasa sunnah, tapi engkau tidak lakukan. Ahibati fillah. Dan kalau dilihat, pemuda ini tonggaknya semua negara, semua bangsa. Kenapa pemerintah kita itu paling takut sama mahasiswa? Katanya seperti itu. Karena mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Kalau ternyata engkau ketika muda kerjanya ngabisin duit orang tuamu untuk hal-hal yang tidak berguna, engkau nanti jadi pemimpin ngabisin uangnya rakyatmu. Kenapa? Ketika muda belum benar. Akhirnya karakter dia terbentuk, kerjanya ngabisin duit, hidupnya foya-foya. Ketika engkau menjadi salah satu pemimpin, engkau kerjanya juga ngabisin duitnya tadi. Yang mencalonkan diri. Anda mengingatkan ini karena kalau nggak salah akhir tahun ini akan ada pemilihan umum ya. Pilkada. Ya akan ada hal itu serentak. Maka ingat, ketika nih anak muda hidup bersama orang tuanya, kerjanya ngabiskan hasil kerja orang tuanya. Ketika dia nanti menjabat, dia ngabiskan hasil kerja rakyat. Bahaya. Makanya kalau dikatakan pemuda itu Masya Allah. Kalau pemuda itu baik, Allah takjub sama tuh pemuda. Takjub banget. Bahkan ketika Nabi SAW berbincang tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh. Dia akan mendapatkan naungan pada hari nggak ada naungan. Gimana antum ketika matahari itu terik di padang pasir? Lalu pemuda diletakkan di sana.
Yang dapat payung, naungan itu hanya pemuda yang bertakwa. Di antara pemuda-pemuda yang lainnya, Muhammad. Pemuda taat sama Allah SWT. Kecondongan dia untuk maksiat, kecondongan pemuda untuk hiburan, untuk macam-macam, dia tahan dirinya. Maka spesial banget dia tuh. Pengikut para nabi, lihat pengikut para nabi, rata-rata pemuda. Ashabul Kahf, coba dibuka surat Al-Kahf. Allah menceritakan di surat Al-Kahf ayat 13. Surat 18 ayat 13. Nah, tafadhal dibaca. Baik, akhirah kita nakal. Bismillah. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pulang untuk mereka petunjuk. Masya Allah. Subhanallah jemaah. Pemuda-pemuda yang beriman, Ashabul Kahf, yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, menjadi cerita yang menginspirasi kaula muda. Mereka bukan orang-orang tua. Mereka bukan pensiunan yang bertakwa, yang beriman. Bukan. Tapi mereka fityatun. Pemuda. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Beriman dengan Rabb mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan ingat. 7 pemuda itu. Yang akhirnya tidur di dalam gua. Selama 309 tahun. Mereka bukan orang miskin. Mereka anak orang-orang kaya. Sehingga tatkala mereka bangun dari tidur mereka punya uang. Mereka pemuda kabur dari rumahnya. Meninggalkan orang tuanya. Kalau bicara hidup di dalam gua, ini pemuda biasa hidup dalam ruangan yang nyaman. Di atas kasur yang empuk, makanan yang tersedia, namanya anak orang kaya. Bagaimana dia siap untuk keluar dari rumah mewah mereka, tidur di dalam gua, beralaskan tanah. Kenapa mereka lakukan itu? Amanu bi rabbihim. Mereka beriman dengan Rabb mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka. Wazidnahum huda. Dikuatkan iman mereka. Setelah 309 tahun. Bangun dari tidurnya. Mereka tetap mempertahankan keimanan mereka. Mereka lapar. Dikasih duit salah satunya. Berangkat ke kota. Untuk cari makanan yang enak. Nggak apa-apa makan enak. Silahkan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Subhanallah jemaah. Itu pemuda. Dan di masa Nabi SAW, para pengikut Nabi rata-rata muda. Kalau Abu Bakar di bawah 40 tahun. Umar 27 tahun ya. Utsman juga sama di bawah 40 tahun. Ali bin Abi Thalib. Aduh, masih remaja sekali Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan Ali? Ali miskin. Ya. Ketika dia tidur di atas ranjang Nabi SAW. Itu pemuda jemaah. Tidur di atas ranjang Nabi SAW. Sedangkan di luar rumah itu ada perkumpulan anak-anak muda yang paling kuat,
yang paling gagah perkasa dari setiap kabilah menanti di depan pintu rumah Nabi SAW untuk membunuh Rasulullah SAW. Ali tidur, Nabi SAW sudah pergi. Bagaimana kesiapan Ali mengemban amanah tersebut? Nah, pemuda itu ketika dia beriman dengan sesuatu, dia bawa tuh keyakinan dia. Makanya kalau salah mendidik pemuda, habis. Jamaah rahimakumullah. Bicara harta, mungkin pemuda di awal hidup mereka bersandar kepada orang tua. Ya, memang kewajiban orang tuamu membiayai hidupmu. Tapi ingat, jangan memberatkan orang tua. Mintalah yang diperlukan. Karena ada perkara-perkara yang tidak diperlukan dalam kehidupanmu. Kenapa engkau harus keluarkan uang di sana? Lihat isi rumahmu, kamarmu. Apakah yang kau beli itu sesuatu yang memang kau perlukan dan kau butuhkan dan bermanfaat buat kehidupan? Atau hanya untuk perkara-perkara yang tidak berguna? Seorang penyair mengatakan tentang pemuda sama hartanya. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Inna syabab, sesungguhnya masa muda plus waktu luang, kosong, nganggur. Dia muda, kuat, energi, kemudian kosong, nganggur, dia nggak ada ngapa-ngapain dia. Wal jidata, harta, ini segitiga kalau sudah kumpul. Pemuda, harta, dan waktu luang, waktu kosong, nganggur, nggak ngapa-ngapain. Mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Maka tiga perkara ini adalah perusak yang sangat menghancurkan masa depan. Pemuda, waktu luang, plus harta. Makanya anak-anak muda berusaha untuk memiliki kegiatan. Terkadang nih sekarang dengan masa pandemi ini, anak-anak yang biasanya sekolah, nggak sekolah, mungkin dia merasa jenuh. Ngapain? Nggak ada kerjaan di rumah, banyak kerjaan di rumah. Engkau harus kreatif. Sampai ada beberapa rumah itu yang dia nggak pakai pembantu. Ada apa pakai pembantu? Aku punya anak bujang, aku punya putri gadis. Ngapain mereka di rumah? Kerjakan. Waktu kosong itu harus diisi dengan hal yang positif. Kalau tidak, dia akan terisi secara otomatis dengan hal-hal yang negatif. Ketika datang seorang pemuda kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina, izinkan aku untuk berzina. Pemuda itu jemaah minta izin untuk berzina. Ya, fitnahmu adalah wanita. Apalagi dengan gaya hidup yang semi bebas di Indonesia. Kenapa penyair tadi mengatakan pemuda, harta, dan waktu luang akan merusak, mengantarkan kepada perusak-perusak lainnya. Wanita sekolah, apalagi yang sekolahnya campur laki sama perempuan, bergaulnya udah boncengan sama yang bukan mahramnya, jalan-jalan sama mereka ke tempat yang remang-remang, kalau di kampung ke kebun tebu atau apa aja, rusak. Sehingga seorang pemuda
Kalau dia mendapati orang tuanya hanya peduli sama dia urusan harta, dia punya orang tua yang hanya menjadi mesin pencari uang, maka engkau harus berusaha bagaimana uang yang kau dapatkan dari orang tuamu bermanfaat untuk menciptakan karakter yang mulia di dirimu. Bagaimana? Ya, engkau dapat uang, berpikirlah yang positif. Kalau bicara nabung, tabung. Buat apa Ustaz? Anak dikasih terus sama orang tua. Iya, engkau tabung tuh duit yang muda-muda nih. Tabung duitnya. Buat apa? Buat kawin, buat nikah. Orang tua kadang-kala berat untuk menikahkan putranya karena dia akan merepotkan orang tuanya. Nah, nikah itu engkau yang nikah, bukan orang tua. Maka Nabi SAW menyeru para pemuda. Kita bicara pemuda. Pemuda sama harta. Buat apa hartanya? Ya ma'syarus syabab. Wahai kaula muda. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, harta nih, punya uang, ngapain? Falyatazawwaj. Hendaklah menikah. Karena kalau engkau pegang harta, nggak punya kegiatan yang positif, maka engkau akan berzina nantinya dengan harta tersebut, dengan kekuatan di dirimu. Makanya pernah kita bahas bagaimana 63,2% atau 62,3%, lupa, pemuda-pemudi di Indonesia itu udah pernah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Apa penyebabnya? Harta ada, waktu luang, kegiatan positif nggak ada yang dikerjain. Diajak kajian Zoom aja berat. Diajak main game, Masya Allah, 12 jam duduk main game dia. Diajak ngobrol sampai tengah malam. Tapi tatkala diajak untuk benar, berat pemuda ini. Karena dia harus berhadapan dengan nafsunya. Tinggal ditundukkannya. Maka tadi ketika punya harta, subhanallah, Nabi SAW malah nyuruh untuk segera menikah. Enggak, nanti harus punya rumah. Enggak harus punya rumah. Harus punya pekerjaan tetap. Enggak harus punya pekerjaan tetap. Yang penting kau tetap bekerja. Ahibati fillah, tadi ketika ada seorang pemuda minta izin berzina sama Nabi SAW, ini buat para pemuda. Ketika engkau berpikir untuk berzina, mungkin kau merasakan kenikmatan sesaat. Ada hal yang perlu engkau jawab. Ini pertanyaan Nabi SAW kepada anak muda yang mau berzina. Minta izin dia. Atardahu li ummi. Apakah engkau mau ibumu dizinain orang? Mau engkau? Ini buat para pemuda. Mau engkau ibumu dizinain orang? Datang laki-laki masuk ke rumahmu lalu menzinai ibu. Mau? Kata pemuda ini, ya Rasulullah, enggak lah. Siapa yang mau ibunya dizinain orang? Ini orang mau berzina. Maka diajak berpikir, engkau mau ibumu dizinain orang? Enggak lah. Ya orang juga enggak mau ibunya dizinain orang. Atardahu li binti. Apakah engkau ridho putrimu? Nih, kalau engkau nanti menikah punya putri, engkau punya anak perempuan, lalu datang seorang laki-laki membonceng putrimu dan dizinain putrimu sama dia. Kata dia, enggak Nabi SAW. Orang-orang juga enggak mau putrinya dizinain. Atardahu li ukhtika. Engkau mau enggak saudarimu, kakakmu, adikmu dizinain orang? Ya enggak. Engkau pun berzina sama adiknya orang, atau sama ibunya orang, atau anaknya orang. Dibikin anak muda ini benci dengan perbuatan zina.
Atardahu li ammatika, atardahu li khalatika. Apakah engkau ridho bibimu dizinain orang? Nih pemuda ngelihat bibinya dibawa orang laki, diajak berzina. Masuk hotel, keluar, nih bibimu udah dizinain. Engkau mau bibimu dizinain orang? Pemuda ini mengatakan, enggak, Nabi SAW. Iya, kalau engkau mengatakan enggak suka, orang-orang juga enggak mau. Engkau ini melakukan perbuatan yang tercela, yang engkau sendiri enggak mau sebenarnya. Maka jangan mengikuti bisikan nafsu. Ingin menyalurkan nalurimu, nikah, kata Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah SAW menepuk dada pemuda ini mengatakan, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, bersihkan hatinya dari pikiran-pikiran buruk, dari yang macam-macam. Dan jagalah kemaluannya. Jangan sampai berzina. Akhirnya pemuda ini nggak noleh ke zina sama sekali. Nggak noleh lagi dia. Dia benci. Ketika dia sudah masuk tuh, bagaimana Nabi SAW menumbuhkan di pemuda ini kebencian kepada perbuatan zina yang dia sedang izin untuk melakukannya. Setelah itu dia tidak lagi berpikir untuk berzina. Maka ingat para pemuda, hartamu, engkau punya harta, engkau energi, kuat, salurkan ke hal-hal yang bermanfaat. Baik, ketika engkau punya kelebihan harta, segera sedekahkan. Jadi pemuda ini biasanya, tadi yang baru muda, yang belum berpikir masa depan yang benar, dia itu punya dua penyakit. Menghambur-hamburkan waktu. Waktu itu dia dihargai sama dia. Dan harta dia habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang berguna nggak dikerjain. Maka subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita untuk berinfak. Maka anak pemuda ketika mendapat uang dari orang tua, mulai sekarang nih dapat uang nih fulus dari orang tua 50.000, alhamdulillah, 5.000 sedekah, masukkan kotak amal di masjid atau dikumpulin di kamarmu, ada celengan sedekah. Situ kok ini nanti pokoknya akhir bulan aku buka, aku bagikan. Mulai nih, karena kecintaan kepada harta ini akan membuat orang itu buta sehingga dia akan bekerja, berusaha, berupaya mengumpulkan harta dengan segala cara. Tapi tatkala dia mulai sadar, enggak, ini harta Allah yang kasih, sehingga dia mulai berbagi. Subhanallah, indah jamaah. Ana ingin antum baca firman Allah Subhanahu wa taala ya, agak panjang nih di surat Al-Hadid. Nah, di surat Al-Hadid ayat 7 insyaallah jemaah. Coba lihat ayat 7. Nah, tafadhal. Ayat 7, 8, 9, 10. Baik, bagi para jamaah yang mau membaca, dipersilahkan mengangkat tangannya. Saudara Guntur Pamungkas, dipersilahkan. Ya, Saudara Guntur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan harta di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Dialah yang menurunkan ayat-ayat terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah yang Maha Penyantun, Maha Penyayang. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Maka mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah maha teliti apa yang telah kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita lihat nih, Allah memerintahkan kita beriman. Alhamdulillah. InsyaAllah kita beriman. Buktinya kita ikut kajian ini. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk berinfak. Wa anfiqu. Infakkan tuh. Mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Allah sebutkan yang kalian jadi khalifah-khalifah. Jadi pemimpin-pemimpin. Untuk harta itu. Kalian penguasanya. Allah yang menjadikan kalian menguasai itu harta. Kalau kita lihat harta ini sebelumnya ada di tangan orang, tangannya fulan ada di mana-mana. Kemudian ada di tanganmu. Itu yang engkau infakkan. Maka disebutkan yang beriman dan berinfak mendapat pahala yang besar. Karena ada orang beriman tapi bakhil. Harta itu dia cinta banget sama harta. Maka kita bicara kurban nih. Ya kan yang kurban orang tua. Nah, orang tua berkurban. Alhamdulillah. Satu kurban kalau memang nggak mampu ya cukup buat satu keluarga. Tapi engkau nggak mampu, bener nggak mampu engkau. Engkau lihatlah kondisi dirimu. Kadang kala bajunya mahal-mahal, beli sepatu, ada yang beli sepatu 2 juta, 3 juta, ada yang 10 juta mungkin. Kurban nggak? Infak. Keluarkan hartamu. Dan Allah janji lahum ajrun kabir. Allah akan kasih balasan yang besar buat dia.
Tapi memang ada orang-orang yang dipanggil beriman tapi nggak mau beriman. Dikasih tahu tapi nggak mau tahu. Dipanggil, diteriakin, nggak mau dengar. Maka Allah sudah turunkan kepada Nabi SAW Al-Quranul Karim yang baru saja kita baca. Yang kita memahami apa sih yang Allah inginkan. Allah ingin kita keluar dari kegelapan, dari kejahiliaan, dari kebodohan, dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kezaliman, menuju keadilan, menuju cahaya, menuju tauhid, menuju kepatuhan dan ketaatan. Allah tuh sayang sama kita. Wa innallaha bikum la raufur rahim. Sayang sekali. Lebih sayang dari orang tua kita kepada kita. Kajian ini, kalau nggak salah inisiatif dari para orang tua. Wallahu alam, atau inisiatif dari sebagian pemuda juga. Inginlah pemuda-pemuda itu sayang orang tua sama anaknya. Nggak ingin tuh anak tersesat. Nggak ingin harta yang nanti ditinggalkan orang tua kepada anaknya akhirnya nggak berguna. Habis begitu saja. Maka Allah turunkan Al-Quranul Karim. Orang tua sayang sama anaknya, anaknya dipondokin, panggilkan guru ngaji, diajarin agama. Lalu Allah tanya lagi, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabil. Kenapa kalian takut? Kenapa kalian nggak berinfak? Kenapa? Walillahi mirathus samawati wal ard. Engkau tahu nih, langit dan bumi ini milik Allah semuanya. Semuanya, kekayaannya, hartanya, mobilnya, motornya, rumahnya, tanahnya, kapal terbangnya, kapal lautnya, itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Kenapa engkau tidak berinfak? Dan Allah sebutkan di sini bagaimana orang-orang yang berinfak sebelum penaklukan kota Mekah dan setelah penaklukan kota Mekah, beda pahala mereka, beda. Mus'ab bin Umair, anak orang kaya. Mus'ab bin Umair, masih muda remaja dia. Ketika dia beriman, orang tuanya memutus semua harta, semua kenyamanan yang biasa dia berikan kepada anaknya, kepada Mus'ab bin Umair. Anak orang kaya. Sampai kulitnya Umair itu, kita tahu lah anaknya orang kaya yang perawatan, yang pakai ini, pakai itu, Masya Allah. Ini Mus'ab anaknya orang kaya. Akhirnya dia tinggalkan semua itu untuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Dia berjuang. Itu kulitnya Mus'ab tuh kayak, tahu kulitnya ular yang lupas. Kayak gitu. Dari susahnya dia hidup. Soalnya mantan orang kaya. Kalau orang biasa susah, biasa aja. Ujiannya nggak terlalu berat. Tapi kok biasa hidup nyaman. Ketika Mus'ab bin Umair mati, meninggal dunia, kafannya nggak cukup buat nutupin dia. Kafannya nggak cukup. Sampai ketika para sahabat mengadu kepada Nabi SAW, tuh kainnya kalau ditarik ke kakinya Mus'ab, kepalanya kelihatan. Ketika perang Uhud, ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan. Susah dia cuma mantan orang kaya. Ketika dia hijrah seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, ij'alu fi rijlaihi idkhiran. Di kakinya itu gak ada kain udah. Dikasih apa? Rumput untuk menutup kakinya Mus'ab bin Umair. Nggak sama dia dengan yang berinfak setelah penaklukan kota Mekah, setelah seneng ya. Beda jemaah. Jadi orang ketika susah, dia beribadah. Berbeda dengan ketika dia senang, kemudian dia berinfak. Yang kau udah banyak hartamu. Maka mulai saat ini, anak ajak nih, anak-anak muda semua, berusaha untuk menyisihkan uang sakumu kalau engkau belum bekerja. Sehingga sudah ada pembiasaan di dirimu, cinta sedekah, cinta berbagi, bukan cinta harta. Kalau cinta harta itu nggak perlu dibuat, karena sudah tertanam di dirimu. Tapi cinta sedekah, cinta berbagi ini, Allah memerintahkan kita untuk menumbuhkan. Dan Allah berusaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim
dengan berbagai macam tawaran kepada manusia untuk berinfak. Dan kalau tidak mau berinfak, ya nggak ada urusan sebenarnya. Coba dibuka surat Muhammad. Di surat Muhammad kalau nggak salah di ayat ayat terakhir mungkin ya. Ayat 38. Ayat terakhir. Baik, Nah. silakan bagi jamaah yang membaca untuk mengangkat tangannya. Baik, dipersilakan untuk Saudara Guntur Pamungkas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhalu wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Subhanallah jemaah. Nih, untuk para pemuda juga. Tadi udah kita sampaikan ajakan untuk berbagi dengan harta yang kau miliki. Tapi ada di antara kalian yang bakhil, yang kikir, yang gak mau. Takut berkurang hartanya, padahal Nabi SAW bersumpah gak akan berkurang harta dengan sedekah. Uang sakunya takut berkurang, gak berkurang. Dan Allah gak perlu dengan sedekah kita. Engkau gak mau sedekah pun gak ada urusan. Tafadhol urusanmu. Yang jelas nanti engkau akan dihisab. Dan uang itu dari Allah SWT. Allah yang kasih. Dan Allah akan gantikan engkau dengan generasi yang baik yang lainnya nantinya. Artinya ketika ada generasi-generasi yang bakhil, yang pelit, yang kikir, gak mau berbagi, Allah akan datangkan generasi yang lainnya. Yang dia gak seperti kalian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam. Tafadhal Alfi. Baik, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada guru kami, Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Selanjutnya insya Allah kami akan buka beberapa pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya untuk bertanya secara langsung. Baik, dipersilakan bagi siapa ini KL ini? Silakan untuk bertanya kepada Ustaz Syafiq. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya, jadi saya Ahmad. Kondisinya sekarang saya belum menikah dan saya menafkahi kedua orang tua, mamah dan papa. Namun mama dan papa saya sudah bercerai dan mama saya sudah menikah lagi. Kemudian suami mama saya atau papa tiri saya ini masih sehat, namun secara nafkah
mungkin agak sulit untuk menafkahi mama saya. Jadi kondisinya sekarang saya menafkahi mama papa saya. Namun papa tiri saya ini melakukan kesalahan yang cukup fatal bagi keluarga, yaitu menyakiti keponakan saya. Nah, kondisinya sekarang saya ini jadi agak berat untuk memberikan nafkah kepada mama saya karena secara tidak langsung uang tersebut akan lari ke papa tiri saya. Pertanyaan saya, kalau saya stop uang ke mama saya, apakah saya berdosa? Apakah memang saya sebagai anak memang bertanggung jawab untuk menafkahi ibu saya? Karena kondisinya mama saya tidak mau mencerahkan papa tiri saya. Demikian, Mas. Terima kasih. Nah, subhanallah jamaah, barakallahu fiik. Ya, ini kalau kita lihat mungkin mewakilin banyak pertanyaan ya sebenarnya. Ketahuilah bahwasanya seorang laki-laki, ya anak-anak muda, ketika engkau menikah, kewajiban memberikan nafkah itu adalah kewajiban suami. Sehingga Nabi SAW menyuruh menikah pemuda yang punya kemampuan. Bukan bondo nekat. Enggak. Ada perhitungannya. Engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrimu. Tadi disebutkan bagaimana ibunya menikah dengan laki-laki yang enggak memberikan nafkah. Dan ini menunjukkan memang ada laki-laki mungkin yang kurang bertanggung jawab.